Jadi kayak enak aja ya. Jadi kita lanjut ke topik selanjutnya. Tadi kan kita udah melakukan eksplorasi, kita paham ada trend seasonality, lalu kita mencoba untuk melakukan forecasting methods dengan yang paling gampang average atau dengan naive method, dan kita juga mendiskusikan simple exposure smoothing, di mana kita memberikan importance di forecast sebelumnya ditambah dengan bagaimana reaktif how reactive we are towards new information. Gitu. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Kita sudah punya beberapa set model, kita punya beberapa set cara untuk melakukan forecasting. Pertanyaannya bagaimana kita mengevaluasinya. Nah di sini yang cukup penting, saya key dari workshop ini adalah bagaimana kita mengevaluasi forecast itu sendiri. Kita akan mendiskusikan measures, ada dua, bias measure dan accuracy measures. Kita juga mengevaluasi gimana kita melakukan evaluasi. Apakah kita menggunakan data yang kita punya saja lalu kita gunakan itu hanya untuk mengevaluasi, atau kita punya banyak berbagai cara untuk memisahkan data. Nah, itu yang nanti kita akan diskusikan. Evaluation scheme, juga prediction interval nanti akan saya bahas sedikit. Tadi sudah dibahas ya bagaimana kita menghitung uncertainty dari forecast itu sendiri, dan akhirnya nanti kita akan melakukan forecast selection. Jadi ketika sudah menghasilkan beberapa model, lalu kita akan memilih mana yang paling tepat berdasarkan akurasi dan bias, berdasarkan ya mencari yang paling less bias and more accurate. Jadi kalau misalnya kita punya forecast errors, itu kan kita kalau forecast errors-nya tinggi, maka hasilnya inaccurate, jadi kita akan performance kita akan turun secara finansial, secara inventory performance misalnya. Jadi forecasting error ini bisa jadi proxy bagaimana kita bisa menghasilkan decision making yang baik atau tidak. Kalau misalnya kita punya error tinggi, kita bisa mengatakan bahwa oke, ini kemungkinan besar kita tidak bisa menghasilkan decision yang oke. Kalau kita punya error tinggi, makanya kita harus track dan evaluate forecast errors. Nah, karena kita mendefinisikan forecast yang bagus, di sini kita menggunakan dua dimensi. Yang pertama adalah bias, yang kedua adalah accuracy. Bias ini lebih ke direction of errors, jadi apakah kita under forecast atau kita over forecast. Jadi kalau misalnya kita melakukan bias yang positif, jadi forecast kita cenderung di atas dari actual. Kalau kita under forecast, berarti biasnya negatif, angkanya negatif, nanti kita akan mendapatkan under forecast, jadi forecast kita akan selalu lebih rendah daripada actual. Nah, kita berusaha untuk tidak mendapatkan oke lah, mendekati 0. Kalau kita positif itu over forecast, kalau negatif kalau accuracy sendiri itu lebih ke magnitude of error. Jadi bagaimana kita ini adalah summary statistik sebenarnya. Kita punya forecast error, kita mencoba untuk summarize the forecast errors into the bias, which is the mean, and the magnitude of error, the accuracy, basically the standard deviation of the error itself. Bagaimana kita menghitung error ini adalah dengan menghitung selisih antara the actual value dan the estimated value. Ini adalah error yang kita hitung, yang kita collect ya untuk in sample data. Nah, kalau misalnya kita ini punya ada forecast di sini, kita ada informasi baru tentang actual baru diupdate gitu ya. Nah, ini kita bisa menghitung nih errornya, forecastnya berapa gitu. Nah, contohnya nih kita bisa menggunakan chart untuk melihat sebagai magnitude dari tiap error itu sendiri. Nah, ini yang kita harus bikin summary dari plot ini. Yang pertama adalah bias, yang kedua adalah accuracy. Nah, kita hitung chart, yang kita diskusikan gimana positive errornya under forecast, kalau negative error itu over forecast. Jadi kita yang mau adalah errornya ini cukup rendah dan
dan biasnya ini cukup hanya di zero aja, di nol aja gitu ya. Bias yang nggak di sini atau nggak di sini, itu menunjukkan bahwa kita under focus. Nah, kita tahu kita tahu errornya ya di sampel ini dari data yang kita punya, kita estimasi, kita punya ya estimasi fitted value, kita bisa menghitung bagaimana kita summarize-nya. Pertama, kita bisa menggunakan mean dari error itu sendiri. Ya, kita punya. Biasanya kalau di statistik selalu nanti hasilnya adalah error sama dengan nol. Kok sampai, sorry, mean dari error itu sendiri residual itu selalu nol karena itu by theory in regression biasanya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ekstrapolatif itu belum tentu nol karena bisa aja kita under forecast, bisa aja kita over forecast. Kalau contohnya tadi yang trended time series, kita agak terlambat ya, terlambat dalam mengcapture perubahan itu, nah itu kan berarti forecastnya lebih di bawah daripada actualnya. Berarti kita cenderung mendapatkan hasil yang kita nggak mean dari errornya kan tidak sama dengan nol. Nah, kita juga bisa menggunakan median ya untuk menghitung bias dari error itu sendiri bisa. Biasanya ini median digunakan untuk ketika kita punya outlier. Jadi kalau kita ada outlier itu bisa lebih sensitif terhadap outlier, median itu lebih robust terhadap outlier sehingga median digunakan ketika kita punya outlier gitu biasanya. Ini contoh ya, ketika kita punya forecast yang terlalu tinggi, maka mean errornya juga akan tinggi. Di sini cukup oke, dekat zero. Di sini dia forecastnya terlalu negatif nih, makanya kita punya mean errornya negatif. Gitu. Jadi ini yang makanya kalau teman-teman lihat di sini positifnya banyak ya, karena apa? Karena di sisinya ini kan kita capture di sini nih. Nah ini mean errornya negatif, artinya apa? Artinya kita ada forecast dan ya ada forecast dan kita lihat mean errornya ini besar. Dibandingin sama ini kan distribusinya lebih random ya dibandingkan ini. Gitu. Nah ini makanya mean errornya dekat dengan 0,1. Dibanding ini juga bahwa ini punya mean error yang cukup tinggi. Makanya ini bias. Jadi yang pertama dan ketiga ini bias, yang ini nggak bias, unbiased. Oke. Jadi makanya kalau misalnya ini kita pakai gitu ya, ini akan menghasilkan bias decision karena kita mungkin terlalu pesimistik. Makanya forecastnya terlalu rendah. Nah, kalau ini mungkin terlalu optimis. Jadi itu salah satu contohnya kita bisa menghitung bias. Kita nggak mau yang atas, kita mau yang bawah, kita mau yang tengah. Jadi ini teman-teman bisa lihat semua bahwa errornya lebih random, itu yang kita cari. Karena bagaimanapun di statistik atau di ekonometri atau di forecasting itself, kalau kita selalu menghasilkan bahwa random errornya hanya random ya in IID, identical and independent errors. Terima kasih. Ya itu ya identical and independent and identically errors. Identical independent distributed error. Yes, itu IID. Makanya kan itu kan random, itu kan sama dengan random. Kalau kita punya yang kayak gini kan berarti nggak random. Karena majority kan positif. Nah kalau ini kan lebih random. Jadi itu yang kenapa kita ingin mendapatkan forecast error yang SMS positif. Tidak ada pattern di dalamnya. Kok ada pattern di random, berarti ada informasi yang tidak kita tangkap di model kita. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya mau pakai mean atau pakai median? Nah, kalau pakai mean cocok untuk forecast error yang punya symmetric shape. Gitu. Yang dia kalau ini
ini kan ada outlier di sini nih. Makanya median lebih cocok. Karena apa? Median tidak terpengaruhi oleh outlier yang ada di sini. Lebih robust terhadap outlier. Nanti kita lihat contohnya, kenapa kok bisa begitu. Ini sensitive to outliers. Kalau kita nggak, kalau ini benar-benar outliers, ya mungkin kita bisa pakai median ya. Ya kita nggak begitu peduli sama ini, gitu. Kayak ini measurement error atau apa, gitu. Kita pakai median juga. Ini kenapa ya ini kenapa ini bagaimana kita ini kan bias nih, ya kan? Nah, contohnya di sini kita punya error minus 7, punya error minus 4 plus 12, punya error minus 5. Kalau kita jumlahin sama dengan 0, kan berarti tidak memberikan satu informasi lebih ya, ini bias atau enggak. Nah, kita membutuhkan informasi lain, yaitu dengan kita mengkuadratkan error. Oke, kita tahu nih, kita kuadratin, kita tambahin jadi plus 218, kita take the average of bagi 3, itu 2, atau kita take the absolute value of the errors itself. Terus kita punya 7, 12, 5, kita tambahin bagi 3, 8. Oke, jadi ada dua pilihan nih untuk punya, bisa untuk menghitung akurasi. Bisa dengan kita take the square, ya, atau kita ambil absolute value. Karena apa? Karena kita ingin menghilangkan negatif dan positif ini. Kita ingin semuanya positif. Tapi keduanya punya dua cara ini punya positif dan punya advantage and disadvantage. Jadi selalu ada advantage and disadvantage. Gitu ya. Jadi kalau kuadratin ini akan jauh lebih besar angkanya. Kalau di absolut ini angkanya lebih kecil. Nah, kita juga bisa. Nah, ini lebih ke bagaimana kita menghitung akurasi ya. Kalau ini anggap aja A I minus F I ini sama dengan E forecast error, lalu kita take the square, ya, ambil kita kuadratkan, kita take the average, itu namanya mean square error. Mungkin teman-teman udah paham, sudah cukup familiar dengan mean square error ya. Itu kan itu intinya kayak kita men-summarize the standard deviation dari error itu sendiri. Kenapa? Karena kalau teman-teman mengasumsikan bahwa error itu standard deviation kan variance ya, misalnya kayak variance dari X itu kan X bar ini kan variance nih, variance dari X. Kalau kita coba variance dari error, itu sama dengan error 1, kita anggap mean dari error itu square over n. Sama aja dengan jadi variance dari error itu adalah MSI, itu adalah variance dari error. Approximate dari error ketika kita mengasumsikan bahwa the mean of the error itself is 0. Nah, kita juga bisa nih pakai ini kan biasanya kalau MSI itu angkanya sangat besar karena kalau datanya misalnya ribuan di kuadratin jadi gede banget tuh. Nah, ini nggak enak kan di laporan. Nah, ini kita di take the square. Jadi ini variance, ini adalah standard deviation. Variance dari forecast error, ini standard deviation dari forecast error. Jadi sebenarnya mirip-mirip. Gitu. Kita juga bisa menggunakan mean absolute error untuk summarize the error itu sendiri, dan ini lebih robust terhadap outlier. Karena apa? Karena kita tidak melihat nilai tengah ya, bukan average. Kalau average kan kita lihat selisih dari ini, dari dua angka ini kan. Jadi itu yang kenapa itu jadi nggak robust terhadap outlier. Tapi yang sebenarnya yang jadi penting adalah ini skill dependent. Maksudnya adalah ketika kita punya
produk ya, kita punya produk A, itu unitnya kan misalnya apa? iPhone. Jadi iPhone. Nah, produk B jeruk. Atau misalnya produk A itu buah. Jadi dalam bentuk unitnya buah. Tapi produk B unitnya apa? Liter. Kita nggak bisa bandingin antara forecasting produk A dengan produk B tadi dengan skill dependent. Kita harus bisa membandingkannya kalau kita punya skill independent. Gitu. Makanya unitnya nggak bisa dihilangin. Gimana caranya? Dibagi dengan benchmark, akurasi dari benchmark itu sendiri. Ini ada yang suka paham. Jadi kita punya MSI untuk produk A dari moving average gitu ya. Kita punya benchmarknya dengan naif, kita punya akurasi dari naif dari produk A, kita bagi ada rasio, kan berarti unitnya hilang, cancel out kan? Jadi kita punya rasio. Nah itu yang kita bandingkan untuk mencari. Jadi biasanya kita kalau kita punya produk yang berbeda, nih contohnya cars and cars. Jadi kalau produknya sama nggak masalah dengan skill dependent, tapi kalau produknya beda, kita punya banyak produk dan kita mau evaluasi forecast, maka kita perlu skill independent. Gitu. Nah ini contohnya kalau misalnya hanya outlier, maka semakin mean square error-nya semakin besar ya. Jadinya kan tidak representatif. Tapi kalau medianya lebih stabil di sini. Itu contohnya aja sih. Gitu. Nah, ini gimana kita mendapatkan skill independent? Caranya apa? Cara dengan kita membagi error itu terhadap actual value. Gitu. Ini namanya percentage error. Jadi kita nanti akan mendapatkan percentage number di sini. Lalu kita take the average percentage number. Bisa dengan the average atau square atau absolute value dari percentage error ini untuk sebagai ukuran akurasi kita. Tetapi tolong jangan digunakan karena kalau misalnya actual value-nya 0, maka kalau kita punya angka dibagi 0, infinity. Jadi MAPE ini atau MAPE ini sudah mulai ditinggalkan oleh akademik, walaupun practitioners menggunakan MAPE ini mereka sangat-sangat religious, jadi mereka sangat-sangat suka banget sama MAPE. Karena apa? Karena bagi mereka intuitif. Karena errornya kan dalam bentuk percentage. Jadi error saya 40%, error saya 50%. Oke, kalau misalnya itu nggak ada 0, kalau ada tanya ada 0, it's just infinity. Oke, jadi itulah kenapa tiap accuracy measure ada positif, ada negatifnya. Kita juga bisa mendapatkan scale independent matrix ini dengan kita membagi mean dari time series itu sendiri. Jadi kalau misalnya take the mean average dari itu time seriesnya itself, terus habis itu kita bagi antara MSI dan mean, itu kita sebenarnya men-take out unitnya, karena kita membagi antara mean yang punya unit yang sama dengan MSI dengan unit yang sama, kita take out dari unit seperti ini. Nah, itu. Tapi kalau kita lihat MAPE itu, jadi gini, kalau di SMAPE itu sebenarnya sudah kalau dari segi papernya yang membuktikan bahwa MAPE itu sebenarnya nggak simetri. Jadi tidak memberikan informasi yang oke gitu bagi forecaster, bukan ya intinya itu bukan error measure yang oke, gitu ya. Jadi, tolong jangan digunakan karena apa? Karena ini bisa dimanipulasi, nilai errornya akan mas, gitu ya, karena maksimumnya 200%, ada interpretasi yang jelas, gitu. Jadi kalau bisa nggak pakai MAPE, kalau bisa pakai MSI cukup atau MAI cukup, mix masuk error. MAPE itu mungkin secara intuitif oke, tapi punya banyak masalah. Jadi antara manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya dengan MAPE gitu ya. Nah itu mengapa kita mulai meninggalkan MAPE dan DESI.
Ini yang saya ngomong tadi bahwa kita mengambil rasio dari MEI itu dengan benchmark kita gitu. Jadi kalau kita punya benchmark naif, misalnya kita hitung MEI untuk naif, kita punya model, banyak model, 10 model, kita bandingin aja MEI untuk tiap model itu dengan MEI dari naif, sehingga nantinya kita mendapatkan relative measures. Jadi nanti kalau satu, artinya apa? Artinya dia kompetensinya sama dengan benchmark. Kalau kurang dari satu, berarti artinya bahwa performanya lebih baik pada benchmark. Kalau lebih dari satu, artinya dia performanya lebih jelek daripada benchmark. Karena kita bandingkan dengan, karena kita membuat rasio. Ya, itu yang kita juga bisa menggunakan relatif MEI. Ini juga lebih complicated, tapi untuk kasus kita nggak akan banyak menggunakan time series. Ini juga bisa, jadi kita menggunakan produk dari relatif MEI. Nah, sebenarnya kalau yang dari intinya adalah tergantung dari horizonnya, apakah kita punya time series yang dengan unit yang sama atau tidak. Kalau punya time series dengan unit yang sama, nggak masalah dengan skill dependent. Tapi kalau kita punya time series dengan unit yang berbeda, maka kita harus scaling, kita harus membuatnya independent. Gitu. Terus nggak ada best error measures, jadi banyak diskusi. Ini cukup ada orang yang punya strong opinion terhadap satu error measure, ada yang biasa-biasa, yang lainnya biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya pilihan dari error measure itu tergantung dari time series kita. Kalau misalnya kita punya lampi kayak yang nanti saya bilang intermittent data yang banyak nolnya, nggak mungkin kita pakai ini karena banyak pasti akan infinity. Kalau misalnya kita punya outlier, pakai min akan mendistort. Jadi lebih baik pakai median. Jadi semua akurasi itu ada positif dan negatifnya. Kita cuma lihat mana yang lebih sesuai sama kasus kita. Gitu aja sih. Nah, sekarang masuk di evaluation scheme. Nah, kan kita udah tahu error-nya nih. Nah, sekarang kita mau tahu gimana caranya kita mengevaluasinya di time series yang kita punya. Nah, kita kan nggak tahu masa depan kayak apa. Yang kita punya data kita. Nah, yang tadi saya bicarakan, kita akan membagi datanya menjadi dua. Yang pertama, in sample, untuk membuat modelnya. Untuk estimasi parameter, kita punya test set atau out sample atau hold out, banyak bahasa, banyak teknologi. Yang intinya di sini adalah untuk mengevaluasi forecast. Kita anggap kita nggak tahu ini. Tapi ini kayak kita bagi dua, ini kita simpan dulu. Kita fokus di sini, train many models. Kita hasil forecast, kita masukin yang data yang kita simpan tadi, cek apakah forecast kita akurat atau enggak gitu dengan data yang baru tadi. Jadi sebenarnya itu yang akan kita lakukan setelah ini, akan mencoba mengevaluasi dengan knowledge origin. Ya, jadi pertama kita akan membagi data ini dua, in sample dan out of sample atau hold out atau test set. Nah, titik di mana kita berhenti itu disebut dengan focus origin. Jadi kita bisa aja menambah satu observasi di sini sehingga kita punya dua origin. Origin pertama, origin kedua. Kita pindah lagi, origin ketiga. Kita update lagi, origin keempat dan sebagainya. Gitu. Jadi itu in sample and out of sample. Pertama kita akan membaginya. Tapi kalau kita cuma punya satu titik forecast origin, kita nggak tahu apakah forecast kalau kita punya performance yang oke, kita nggak tahu apakah performance yang oke ini karena by chance. Jadi kita harus punya banyak origin, kita harus mengumpulkan banyak measures untuk mengatakan bahwa oke, model kita ini cukup baik in general. Gitu. Kok ini kan satu doang nih, satu doang. Kita harus punya banyak origin supaya kita bisa mengeneralisasi performance dari forecasting kita. Gitu.
Itulah kelemahan dari kalau kita punya satu aja, itu berarti kita akan sebenarnya bisa aja kita tuh hanya mau fokus model yang kita bangun itu sebenarnya ya by chance gitu, bukan structure, bukan karena performance yang sebenarnya gitu, karena karena by chance aja. Ya, itu yang kenapa kita perlu punya banyak error measures. Jadi kita punya banyak ME, kita punya banyak RMSI, MEI atau ME, gitu ya. Daripada kita hanya punya satu angka untuk MI, RMSI, ME, dan ME. Bagaimana kita melakukannya, itu namanya bagaimana kita melakukan menghasilkan banyak error measures itu dengan cara rolling origin. Akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi ketika di sini ini namanya single origin ya. Ini di sini kan T sama dengan 60. Nah, kita hitung akurasinya nih. Kita forecast di sini, kita hitung akurasinya MSI, MA, ME, ya, macam-macam lah. Tergantung kebutuhan. Jadi ya, ini the first origin. Nah, ini kan ini kalau satu origin doang nih, berarti kan kita menghasilkan forecast untuk satu whole aja ya. Kalau kita melakukan rolling origin, kita intinya adalah mengupdate. Jadi kita kayak moving satu dataset ya. Jadi kayak kita menambahkan satu dataset, produce forecast, hitung akurasinya, kita tambah satu observasi lagi, hitung forecast, collect akurasinya, tambah lagi, sampai kita punya kumpulan dari banyak MSI, MI, MAP, dan sebagainya. Jadi dengan kita mengupdate di origin, jadi kita makanya disebut dengan rolling origin karena di originnya ini rolling maju ke depan. Keuntungannya adalah kita nambah data kan berarti. Atau kita bisa aja bilang ke R misalnya buat panjang dari in-sample-nya itu tetap stabil, juga bisa sih. Cuman jadi statik di 40 ya udah 40 terus bisa aja, tapi yang penting itu moving, yang penting itu rolling origin. Nah ini yang sebenarnya kunci dari evaluasi dari forecasting itu sendiri. Karena apa? Karena kita mencoba mengeneralisasi hasil dari forecasting. Yang kita mau adalah tiap origin forecastnya itu performance-nya oke. Jangan sampai misalnya di origin pertama itu bagus, origin kedua jelek, origin ketiga bagus, origin keempat jelek banget, yang kelima jelek banget. Jangan sampai kayak gitu. Yang kita mau adalah performance-nya ini stabil. Gitu. Ini contohnya lagi, kalau kita tambah ya, kita tambah terus. Nanti kita akan punya tiga. Kalau ini ada tiga origin, berarti kita punya tiga MSI, punya tiga MI, punya tiga ME, punya tiga MIP, dan sebagainya. Nanti kita bisa ambil average dari tiap error measure-nya, dari Mei, 3 Mei, 3 MI, 3 MSI, pun sebagai generalisasi dari performance forecasting model kita. Nah, ini cukup teknis. Jadi kalau kita punya kita udah tahu rolling originnya berapa sih nanti yang kita dapat gitu ya. Jadi kayak bisa kita punya rolling originnya 5, hold of sample-nya 12, horizonnya 2, kita bisa hitung seberapa banyak forecast yang kita punya, nantinya kita bisa punya error matrix. Jadi yang ingin disampaikan ini adalah sebenarnya semakin banyak rolling origin semakin baik. Karena apa? Karena kita ingin tahu distribusi dari error measure itu sendiri. Apakah error measure-nya itu punya mean yang berbeda. Ya, jadi kita melihat error measure ini sebagai random variable, pada kita lihatnya sebagai angka saja, gitu. Tapi ini adalah random variable. Nah, ini contohnya, kalau misalnya ini black dot ini adalah ini origin, jadi kita punya banyak forecast, sehingga kita punya banyak data point untuk memastikan bahwa forecast kita sangat perform baik, dia. Tapi masalahnya kalau kita punya banyak masalahnya kita terbatas. Jadi kita harus menemukan balance gitu ya.
seberapa banyak sih out of sample dan in sample. Kalau misalnya terlalu banyak out of sample, in sample-nya terlalu dikit, berarti kan kita tidak membolehkan model kita untuk melajari apa yang terjadi di sini. Kalau kita terlalu banyak out of sample. Tapi kalau kita terlalu banyak in sample, kita belajarnya terlalu banyak di sini. Tapi kita nggak punya kesempatan untuk bisa mengevaluasi. Jadi biasanya rule of-nya 20-80, 25-75, 75 untuk training, 25 untuk observasi, evaluasi. Gitu. Jadi kita itu yang kalau teman-teman baca paper economics, biasanya forecasting evaluation itu akan dibagi out of sample dan in sample. Itu untuk evaluation scheme. Ada pertanyaan sampai sini? Ya? Ngulang nggak apa ya? Pertanyaan masalah MSA. Di rumus MSA tadi, MSA itu tadi kan varians ya. MSA itu adalah standar deviasi. Nah, pertanyaan saya adalah di rumus standar deviasi umum itu ada itu nyebutnya N-1. Oh iya, well, ini approximation aja. Approximation aja. Jadi saya hanya analoginya. Oh iya. Analoginya tuh mirip, walaupun mungkin secara kalkulasi harus -1 dan sebagainya. Cuma analoginya memang ini mirip dengan standard deviation. Itu kan tergantung standard deviation-nya mau sampel atau di population level. Kalau di sampel kita harus -1. Kalau di population level kita nggak -1 karena kita tidak estimate the mean-nya kan. Kita tahu mean-nya, jadi kita estimate, makanya tidak degree of freedom-nya kan tetap full untuk semua observasinya. Tapi kan kalau kita menggunakan sampel, kita harus estimate rata-ratanya, makanya kita harus N-1 karena satunya itu kan kita mengestimate sesuatu, kita harus take out satu gitu. Degree of freedom. Itu pertanyaan saya. Oke. Kalau standar biasa itu satu itu dari mana ya? Oh itu ya itu sampel atau population. Karena kita estimate kok Mas nanti hitung sesuatu, Mas hitung estimate 2, misalnya kayak di regresi. Di regresi kan untuk hitung ANOVA kan N-K. Ya. Nah, K-nya itu kan jumlah parameter yang diestimate. Jumlah parameter yang diestimate. Gitu. Jadi karena kita mengestimasi, kita harus men-sacrifice berapa data points sehingga kita mengasih kurang biar namanya degree of freedom. Oh, terus yang kedua, sebenarnya ini ngulang ya. Maksudnya mohon maaf kalau saya masih bingung tadi rumus MSE yang MSE itu nggak bisa menggantikan proses MSE. Dependable. Iya, yang skill dependent ya. Jadi yang skill dependent ini, kalau misalnya kita punya data yang punya, misalnya kayak kita punya apel ya, kan ada apel jenis A, B, C, D, E. Kan jadinya sama-sama apel, itu nggak masalah pakai MSI. Tapi kalau misalnya kita punya apel A, B, C, D, E, punya jeruk A, B, C, D, E, melon A, B, C, D, E, itu kan unitnya beda-beda. Satu melon, satu jeruk, satu apel. Jadi kita nggak bisa membandingkan MSI yang ada di apel sama di jeruk, apple to apple, itu nggak bisa. Kita harus membuatnya skill independent dulu. Caranya apa? Membaginya, membuat rasio misalnya, relative measure, dengan membagi dengan benchmark. Kalau membagi dengan benchmark kan hilang tuh apel sama ininya. Kelihatan nggak ya? Bukan kelihatan. Jadi kalau misalnya ini ada apel, ini MSI apel kan gitu, apple square, ya kan? Nah, kalau misalnya ini ada varian A, B, C, itu bisa aja dibagi. Bisa aja ini B, ini A. Jadi skillnya ini kan tetap sama dengan apel dia. Nah, kalau misalnya ini ada jeruk, itu nggak kelihatan. Ada jeruk, ini MSI jeruk kuadrat, ini nggak bisa dibandingin ini sama ini.
Jadi ini makanya biasanya kita lakukan adalah dibagi dengan benchmark. Jadi kalau misalnya ini MSI jeruk, ya, ini juga ada MSI jeruk, tapi dari benchmark atau naif, misalnya naif, kan ini cancel out. Jadi MSI aja. Nggak ada unitnya. Kalau divisi kan ada unitnya tuh kilogram per meter kuadrat misalnya kayak gitu. Kita mau menghilangkan kilogram per meter kuadrat itu tadi sebenarnya. Itu yang tujuan kita. Nah, kalau ini karena kita ada banyak produk dengan jenis yang berbeda, makanya kita harus pakai skill independen. Karena kita nggak bisa bandingin, misalnya kayak apa ya? Misalnya memforecast sales untuk perusahaan A, B, C, D, E, ya itu bisa aja sih dibandingin karena kan salesnya sama dalam dominasi rupiah. Kalau misalnya kita dalam dominasi dolar, ada yang satu perusahaan dominasinya dolar, atau misal gini, kan itu berarti kita bisa aja sih kita bisa transform dulu ke dolar ke rupiah, baru nanti dibandingin. Tapi kan kita nggak bisa bandingin MSI yang dari dalam dolar yang mungkin akan lebih kecil daripada rupiah karena rupiah dominasinya kan panjang, nolnya kan banyak. Kayak gitu loh. Jadi yang mungkin yang contoh yang paling mudah ya. Atau ini, kalau contohnya seperti ini, saya forecast MNC industri, forecast MNC industri tambang batu bara, punya forecast industri tambang nikel, sama-sama tambang kan beda. Iya, nggak bisa pakai MSI doang, nggak bisa. Harus dirubah dengan yang scale independen. Caranya apa? Membaginya, salah satu caranya dengan membaginya dengan benchmarknya. Kalau misalnya ada dua model, ada tiga model lah gitu ya. Pertama simple moving average, terus habis itu pakai naif sebagai benchmark, lalu pakai single exponential smoothing. Nah, benchmarknya itu sebagai nominator, denominator, ya. Jadi supaya nanti kita bilang itu efek dari nikel atau batu baranya. Masih untuk hasil yang tadi ada beberapa yang unbalance data. Untuk yang kasus imbalance data itu harus dibenerin dulu ya, Bang. Kayak kalau kita sebenarnya di data science itu kenal di pre-processingnya. Oh iya. Jadi takutnya kan kalau misalkan yang forecasting takutnya tidak sama. Tidak bisa. Apakah di kasus seperti ini juga harus dibenerin dulu imbalance? Saya belum pernah dengar, tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya kita melakukan estimasi untuk multivariate time series, itu ada caranya sendiri untuk imbalance data. Karena kalau kita menggunakan kayak yang di data science, struktur dari time series kita akan hilang. Kita mau reserve struktur dari time series itu. Mengapa time series analisis itu sulit? Karena kita mau preserve struktur dari time series yang observasi hari ini dipengaruhi observasi sebelumnya, sebelumnya lagi. Kalau misalnya di cross sectional, itu kan tiap individu, misalnya atau tiap input kan dianggap independen. Sehingga kita mereshuffle atau resample untuk menghasilkan data yang balance, tidak masalah. Karena kita asumsinya tiap titik itu, tiap data point itu independen. Kita nggak bisa di series karena observasi hari ini tergantung sama observasi sebelumnya. Jadi ketika kalau kita asumsikan bahwa tes itu IID, artinya apa? Artinya itu hanya random. Ketika kita ada struktur, nggak bisa. Jadi itu ada cara sendiri. Biasanya di vektor karena itu kan karena kita ini melakukannya satu-satu di satu time series analisis, satu time series analisis. Kalau misalnya kita melakukan multiple time series kita analisis sekaligus, itu baru jadi masalah. Nah itu nantinya ada
beberapa paper yang tahu, saya nggak tahu secara detail, cuma saya pernah baca di abstraknya pakai VAR, vektor autoregressive model, tapi dia gitu. Autoregressive. Iya. Termasuk event kita kalau mau pakai neural network itu juga nggak bakalan dimakan garisnya. Mesti gimana? Biar gimana? Nah, makanya kalau strukturnya. Enggak. Makanya kan kalau di time series di neural network time series kan khusus juga. Benar. Jadi karena kita mau preserve struktur dari time series itu. Kita nggak bisa yang, makanya kita rolling origin tadi, kita kan menambah satu observasi. Karena apa? Karena kita kehilangan struktur dari time series. Kita bisa aja resample, ya kan? Kita bisa aja resample data kita, diacak lagi, kita produce forecast, hitung akurasi, dan sebagainya. Bisa aja, cuman kan kita kehilangan struktur. Makanya kita menggunakan origin itu sebagai remedy untuk membuat generalisasi dari performance dari model itu. Tadi namanya Mas berulang. Kenapa? Yang tiga kata tadi vektor autoregressive model. Iya, VAR. Iya. Data imbalance itu maksud datanya gimana gitu? Jadi yang satunya misalnya 200, yang sudah 100. Jadi ada 3 time series sebenarnya. Kan biasanya kalau kita data kan langsung semuanya sama 200 observasi, tapi yang satu 200, yang satu 150, yang satu bisa aja kita chop off sebenarnya. Pakai yang paling pendek. Bisa aja sih, paling gampang kalau saya. Oke. Dan bagaimana tadi? Ini udah prediction interval. Jadi yang di prediction interval ini tadi udah saya jelaskan ya, sebenarnya kan ini kita mengestimasi distribusi dari error. Kita lihat dari ini kita lihat distribusinya kayak apa. Di sini kita biasanya melihatnya 95%, sehingga ini di 2 segregasi 1,96. Nah, ini biasanya ini prediction interval itu adalah perhitungan dari forecast itu sendiri plus minus dari value yang tadi saya bilang 1,96, 1,64 dan sebagainya, dikalikan dengan standard deviation dari H step ahead forecast error. Jadi MSI itu sendiri itu dipengaruhi oleh one step ahead, tapi ketika kita mau menghasilkan prediction interval untuk H step ahead forecast, maka akan dipengaruhi oleh H-nya ini. Biasanya cuma dikali akar dari H gitu, untuk mempermudah. Jadi kalau teman-teman nggak usah begitu khawatir soal ini, walaupun ini penting ya, cuman banyak caranya untuk memprediksi, dan tapi di R dia langsung diproduce dan langsung ada 95% gitu ya. Kalau mau detail bisa sih ada diskusi, cuman yang penting ini. Jadi bahwa ini forecast kita plus minus dari 1,96 atau tergantung dari confidence level kita dikalikan dengan MSI untuk one step ahead sampai H step ahead forecast. Biasanya ini karena susah dihitung, kita hanya menggunakan MSI dari in-sample model dikalikan dengan akar dari H. Itu sebagai aproksimasi. Sangat mudah. Ini nggak usah kita bahas. Nah, ini yang tadi ya pertanyaannya, gimana caranya kita mendapatkan alfanya ini tadi, simbol eksponensial. Alfanya ini 0,1 atau 0,4. Kita bisa cek dari mean squared errors dari in sample-nya. Jadi kita hitung errornya masing-masing, kita summarize into MSI. Untuk alfa 0,1, untuk 0,4 juga melakukan hal yang sama. Ternyata kita punya hasil yang MSI ini lebih rendah, kita pakai alfa 0,1. Jadi 0,1 ini lebih optimal daripada kita menggunakan alfa 0,4. Gampangnya begitu, tapi kalau di numerical optimization nanti ada caranya sendiri. Itu udah
R aja lampu ini, kita nggak usah. Tapi logikanya gitu. Jadi sebenarnya kita masukin 0,1, 0,2, 0,3, dikumpulin semua errornya, cari yang paling minimum. Itu namanya greedy algorithm. Jadi kita mencoba menghasilkan semua potensi kombinasi yang ada, kita pilih yang paling minimum. Jadi kalau kita pakai optimasi, ini kita menghitung ya tiap granulasinya sangat kecil, misalnya 0,001, 0,002, 0,003 dan sebagainya sampai 1. Ini MSI-nya dan kita melihat bahwa ini bentuknya konveks. Jadi bentuknya kurvanya U, kita tahu mana yang paling optimum di sini. Dan ini ada alfa ketika 0,106. Jadi ini sebenarnya yang kita lakukan, yang tadi yang saya jelaskan tadi itu sudah diautomasi di R dengan numerical optimization. Jadi nggak perlu khawatir soal caranya gimana. Kalau Anda baru S3 kenal itu baru perlu khawatir, kalau nggak usah. jadi lebih baik ya selesai aja sama R supaya paham, supaya tahu apa sih optimal apa. Kita juga bisa sih sebenarnya mengganti, jadi supaya nggak apakah kita percaya sama hasil dari R, bisa aja enggak, dan kita bisa ubah parameter itu, cuma itu nggak usah dipikirin, yang penting sama yang kita lakukan untuk workshop kali ini, kita percaya bahwa R ini menghasilkan optimal estimates, ya. Nah, ini yang tadi saya contohkan bahwa kalau kita sangat-sangat fokus pada MSI di training sampel, kita menghasilkan MSI di training sampel atau in sampel yang sangat rendah, itu sebenarnya kita juga menemukan error, sehingga kita untuk prediksi ke depan itu nggak cocok gitu ya. Kita sangat memahami apa yang terjadi sekarang, tapi kita nggak memahami apa yang terjadi di masa depan. Kita nggak perlu tahu banget apa yang terjadi di sekarang, tapi yang penting kita tahu general pattern-nya apa, sehingga itu nanti yang bisa diprediksi masa depan gitu. Makanya kalau kita punya data yang sangat kecil, kita estimasi regresi, biasanya akan overfit. Karena itu, karena makanya ada rule of thumb kan, teman-teman dengar, kalau regresi kalau bisa 30 observasi atau 50 observasi, itu kan rule of thumb. Sebenarnya apa? Untuk mengurangi dan jumlah variabelnya tidak lebih dari observasi, ya kan? Itu sebenarnya untuk mengurangi risiko dari overfit. Kalau kita punya sampel yang sangat-sangat kecil, kita harus menggunakan cara yang lebih advance, pakai lasso atau shrinkage, ridge regression untuk parameterize dari parameter itu sendiri. Ya, jadi kenapa ini penting? Karena kita nggak bisa memastikan bahwa apa yang kita kalau itu benar-benar memodelkan randomness, kita nggak bisa memprediksi randomness masa depan, itu aja sih sebenarnya. Nah, untuk ini jadi kita kan ada dua kita split datanya kan, dari yang data yang in sample sama holdout. Kita hitung MSI, di sini MEI untuk in sample, kita hitung MEI untuk out of sample, ya. Kita juga menghitung MEI untuk model yang lain, kita menghitung MEI in sample, MEI out of sample. Di sini kita lihat bahwa di jadi untuk level smoothing parameter ini dia tidak perform baik ya di in sample, tapi di out of sample dia perform bagus. Jadi biasanya ada konflik. Jadi kita bagus di in sample, tapi di out of sample nggak bagus. Karena apa? Karena mungkin kita overfit. Kalau mau yang yang desirable, ya semuanya ini konsisten gitu. In sampelnya bagus, out of sampelnya juga bagus. Tapi ada situasi di mana in sampelnya ini nggak bagus, tapi out of sampelnya bagus. Itu berarti kita ada resiko melakukan overfitting. Gitu ya. Jadi selalu kalau mau evaluasi selalu dilihat di in sampelnya dan juga di out of sampelnya.
apakah kondisi outdoor selalu bahaya, Mas? Iya, karena kita memberikan randomness. Kita mencoba memasukkan randomness ke dalam model. Dan itu karena kita nggak bisa memprediksi randomness di buat apa. Ada batas bawah atas dan in sampel sama option. Jadi yang masalahnya, oke. Kalau kita bikin data saya sendiri, kita bisa cek, lihat dari standard deviation dari error-nya itu sendiri. Kok misalnya MSG lebih rendah dari standard deviation error yang kita tahu, yang kita buat, itu berarti kita overfit. Tapi kalau di dunia nyata nggak bisa, kita nggak bisa memastikan apakah kita overfit atau enggak. Sebenarnya bisa kelihatan dari data fit ini sih, dari fit reviewnya di sini sih. Kalau misalnya ini data fitnya benar-benar ngikutin datanya, kecenderungannya adalah overfit. Sehingga yang di sini yang kita modelkan adalah random, dan yang kita modelkan adalah randomness. Ini contoh ya. Ternyata kalau dengan transitional smoothing, exponential smoothing, ini overfit gitu. Karena kita sangat-sangat coba memahami apa yang terjadi di sini sehingga tidak perform tidak baik. Buat yang level yang sangat mudah, ternyata perform lebih baik di auto sample. Ini cara lain untuk mengakses model method selection menggunakan information criterion. Kita skip aja. Kalau ada yang ya intinya kayak kita ini cara yang beda aja sih untuk mengakses forecast dari model itu sendiri. Jadi kita nggak usah diskusi ini. Nah ini contohnya ya tadi sama. Nah ini yang mau saya lakukan nanti sama teman-teman di workshop gitu ya, bahwa kita mulai dari oke. Nanti kita punya dataset dibagi 3, in sample, validation, sama out of sample. Oke, nanti kita ini anggap kita nggak tahu. Untuk yang out of sample, kita evaluasi di sini, kita training model di sini, kita dievaluasi, cek MSI, MMI dan sebagainya di sini, mana yang terbaik, baru kita lakukan evaluasi, gitu ya. Dan ini kita akan melakukannya dengan knowledge origin, jadi kita kayak step by step gitu. Kita maju satu, kita hitung forecast-nya, hitung error measure-nya tambah 1, hitung MSI-nya dan sebagainya. Nantinya kita akan mendapatkan collection of MSI dan MI. Nah, kita bisa nanti hitung performance general. Begitu. Jadi ini nanti kita fokusnya di whole sampel, kita nggak usah mikir tentang information kriteria. Jadi yang penting ini dulu karena lebih universal, jadi lebih bisa dibandingkan dengan berbagai metode, walaupun secara computational cukup kompleks. Jadi kalau teman-teman lihat di script nanti untuk rolling origin nanti cukup lama, bisa cukup lama untuk runningnya karena panjang rolling originnya dan estimasi cukup banyak. Gitu. Jadi cukup takes time, jadi nggak masalah. Tapi yang penting kita harus mendapatkan reasonable evaluation ya untuk di origin, dan hasilnya itu variable. Artinya apa? Artinya dia perform sedang konsisten. Jadi dia nggak ini perform baik, ini perform jelek, nggak. Dia performnya paling nggak at least stabil, konsisten. Begitu. Jadi sekarang kita istirahat 30 menit. Habis itu nanti kita akan melakukan workshop untuk yang kedua. Jadi udah ada datanya di sini, glossary data. Ini juga ada R script-nya. Sorry, udah ada perintahnya. Jadi tinggal ketik aja gitu atau copy paste ini di sini ke R script, lalu nanti kita lakukan desain. Oke, mungkin mulai aja ya. Nanti kalau ada yang tertinggal nanti saya bantu. Jadi yang pertama adalah kita buka R dulu. Oke, kita buka R. Kita udah tahu download. Kita download. Jadi yang pertama kita buka R, dan yang kedua kita tahu di mana kita menyimpan datanya dari tadi groceries R data. Oke, jadi teman-teman tahu di mana foldernya itu. Nah,
Yang pertama kita lakukan adalah kita harus set up working directory. Jadi nanti working directory itu akan menampilkan semua file yang tersimpan dalam folder itu, yang nanti jika kita save nanti akan tersimpan otomatis di dalam folder itu. Oh, di sini kita contohnya di komputer saya ini home. Jadi langsung otomatis di home gitu ya. Nah, sekarang saya mau define folder mana sih yang mau saya lakukan, mau saya lakukan untuk analisis gitu ya. Jadi pertama klik session di tab atas, lalu set working directory. Oke, set working directory, lalu choose directory. Nanti muncul window. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan, harus mencari folder yang tadi teman-teman pakai untuk menyimpan art data-nya. So, jadi untuk kasus saya punya di sini saya bisa pakai atau saya pakai yang ini aja, yang simpan di punya saya. Jadi kayak di kalau bisa di download, ya di download atau di folder baru untuk juga bisa. Gitu. Jadi yang besok apa yang hari ini, yang workshop, iya workshop 2. Hari ini kan ada workshop 1 yang tadi, terus ini ada workshop 2. Berarti ini yang workshop 2 ya? Ya, workshop 2, ya. Oke, jadi kalau di saya ini di 2023, jadi ini ini di folder saya, jadi ini saya di workshop. Nah, ini di workshop 2, gitu ya. Nah, ini workshop 2 kan isinya ada grocery data, ada PDF-nya, ada LMD. Nah, ini karena kita mau load data dari load groceries R data ini ke RStudio, jadi kita harus menggunakan folder yang kita tempatkan tadi. Oke, sekarang kita klik open. Kalau teman-teman lihat perbedaannya, muncul kalau klik file, muncul ada data yang kita butuhkan. Di sini grocery R data. Kalau teman-teman klik file di RStudio dan muncul grocery R data, berarti Anda sudah oke. Bisa lakukan analisis. Sebentar. Kalau nggak muncul, nggak keluar ya? kalau saya di luar itu kalau Folder workshop satu folder sendiri, Mm-mm. taruh di sini. Oh, atau itu misalnya kok kayak gini, berarti pakainya yang bukan mandi session, jadi cari yang foldernya yang berada di pelatihan kali ini. Iya, udah benar. Tapi nggak keluar ini. Nah, ini klik file. Jadi, saya lupa kasih tahu. Jadi, teman-teman klik ini ya, file ini ya. Jadi kok tadi ada yang klik di plot, just akan kosong karena kita nggak ada plot apa-apa. Klik file. Nah, di sini muncul variabel data-data yang ada di file tersebut, gitu ya. Kalau udah nemu ini, you are good to go. Sekarang, gimana caranya kita menuliskannya? Jadi kan ini ada load grocery R data ya. Nah, ini kita klik plus ini, drop down, ada R script. Oke, nah di R script ini teman-teman melakukan analisis. Karena apa? Karena ini bisa disimpan. Nantinya bisa disimpan, dilakukan analisis di komputer lain dan sebagainya. Kalau teman-teman langsung melakukannya di konsol, bisa, cuman tidak bisa di-save. Iya, jadi ada R script di sini, ada konsol. Konsol ini kayak mau lihat hasilnya kayak apa bisa pakai konsol. Cuman untuk menuliskannya lebih baik saya sarankan menggunakan R script. Environment ini contohnya ini adalah seperti rumah ya, rumahnya. Jadi semua data, semua variabel yang didefinisikan di dalam R script atau di konsol akan muncul di environment. Jadi misal saya double klik art ini,
grocery data. Ini kan confirm load our data atau sama kok saya menuliskan ini gitu ya, atau penting saya tulis akhirnya. Waktu dicari itu nggak kelihatan ada isinya folder ini. Iya ya, coba Ini image semua ya. Kan foldernya kan di sini kan. Tapi waktu nomor itu cuma folder ini berarti yang Mana? sini berarti ya dua ini. iya, tapi kan ini kan yang dua ini Coba open. oh Jadi hanya folder yang terlihat. oke isi nggak terasa folder Iya, station, set login directory, choose directory, foldernya mana yang tadi di sini. Klik open, muncul kan? Oke, mau saya ulangi lagi? Oke, jadi teman-teman udah buka RStudio, ya. Teman tahu di mana teman-teman menyimpan filenya, tahu kan? Nah, sekarang di RStudio ini klik session, set working directory, choose directory, oke. Gitu ya, yang teman-teman tadi simpan. Karena saya pakai Mac jadi kelihatan. Kok beberapa teman tadi yang pakai Windows nggak kelihatan, nggak muncul, nggak apa-apa. Klik dulu oke. Oh ini saya kelihatan, klik open. Nah, mau ngecek apakah udah oke atau enggak, klik file yang ada di sini. Kalau udah muncul grocery art data, berarti sudah oke. Sudah, kok sudah oke, teman-teman yang sudah oke, silahkan lanjut analisis. Ikuti aja ini instruksinya di PDF. Langsung aja analisis, nggak usah nunggu. Kalau ada masalah, silahkan angkat tangan, nanti saya Langsung install package. ini grocery data iya data dulu kayaknya ini. Iya, ini dulu yang satu ini load data dulu. Jadi kita load data dulu, kita plot datanya. ini bikin screen baru dulu atau Di aspek. Jadi kita bisa di sini nih. oh Nih, load. PDF-nya kok beda? Yang Workshop 2. Workshop 2. Jadi kita tulis di sini ya, grocery.rdata. Oke, kalau kita runnya dengan command enter atau control enter. Kalau yang command enter, kalau yang Windows control enter. Ini kita enter ya, muncul Y. Yang biru-biru itu ya. Teman-teman yang sudah bisa langsung lanjut analisis aja, nggak usah nunggu saya. Yang udah terbiasa langsung lanjut aja. Nah ini nanti, ini kan pertama udah nih kita load. Nah ini artinya apa? Artinya kita memasukkan data ini ke RStudio. Jadi kita mainnya pakai Y ini, variabel Y ini. Variabel Y-nya ini di sini. Ya tadi itu nah, ini ya kalau sampai sini dan tadi tinggal meneruskan semuanya. Bisa aja teman-teman nulis di konsol di sini. Di konsol juga bisa.
Plus Y. Bisa, tapi nggak akan kesimpan. Mending karena ini langsung ke execute gitu ya. Mending nulisnya di script aja karena kita bisa simpan. Nah, scriptnya ini bisa disimpan dengan ini save, terus simpan di folder yang mana aja. Nantinya kalau mau buka foto yang lain bisa pakai script ini. Jadi reproducible. Gitu. Oke, sama aja. Tapi yang kalau di script itu bisa dilipat. Itu aja manfaatnya. Oke, kayaknya karena tadi kita skip yang awal, jadi kita harus install dulu. Oke, nggak masalah. Jadi pertama kita klik install packages. Nah, itu apa sih yang kita butuhin ya? Kita Smooth forecast test utils. Smooth forecast test utils. Oke. Jadi gini, yang ini langsung sekali 3. iya, sekali 3 bisa atau satu-satu juga bisa sebenarnya. Tapi ini saya jadi satu, tapi satu-satu juga bisa. Nah, jadi kalau kita mau install, jadi gini, itu kan kerja pakai package. Nah, package-nya itu nanti isinya function. Jadi kita kalau mau pakai function tertentu harus install package-nya dulu. Nah, sekarang kita install package-nya dulu. Ini saya lebarin aja ya, dan biar kelihatan. Nah, ini kita install, Ctrl Enter, atau saya pakai Mac, Command Enter, install, nunggu. Kalau pakai komputer sendiri mungkin ada resiko error karena Ibu pakai komputer sendiri ya? Mending pakai komputer sini aja, Bu. Nah, setelah kita install package, jadi teman-teman, saya jelasin dulu ya. Jadi kita install package, kita install package ini. Habis itu baru install doang. Kita harus kita harus mengambil package-nya itu supaya bisa dipakai di RStudio. Caranya gimana? Pakai library. Gitu. Saya sarankan untuk yang validation set teman-teman nulis ya, daripada copy paste, soalnya itu logikanya nanti ketahuan kan. Kita bisa lihat, terus gini, kita bisa lihat loopnya itu gimana, kita moving rolling originnya gimana rolling origin bekerja gitu dari loopnya gitu ya. Karena ini coba dipahami untuk originnya. Oh my God.
yang Jadi data kan juga gitu. makanya juga jadi Itu untuk komen yang exercise itu PR ya. Kenapa? Exercise-nya buat PR. Exercise apa maksudnya? Latihan yang paling Oh iya, iya. Atau validasi dinaikkan. bisa dinaikkan atau diturunkan. Mungkin saya jelasin dulu Pak, yang ini ya, sampai DC ya. Udah sampai DC belum? Sudah. Belum. Visi Dekom. Jadi analisis kita yang ini itu sebenarnya kita melakukan yang tadi di Excel itu automasi di sini di R gitu ya. Jadi ini kita mau define length-nya, udah kita define training sama test. Jadi kita bagi dua dataset kita, training set sama test set. Untuk training setnya kita ambil 350 observasi pertama dari data kita. Untuk training set kita mengambil 14 data terakhir dari data kita. Namanya kenapa kita menggunakan head sama tail. Oke, head artinya mengambil 10 observasi atau 350 observasi pertama, tail mengambil observasi terakhir, 14 observasi terakhir. Oke, selesai saya define. Saya juga melakukan CMA di sini. Saya belum load. Oke, saya CMA. Oke, terus saya ini ulang lagi, terus saya CMA. Nah, di sini muncul kalau saya menggunakan CMV-nya kan CMV-nya ini kan sesuai dengan seasonality-nya gitu ya. Jadi karena kita tahu datanya ini data tahunan, mingguan ya. Mingguan. Kita tahu ini data mingguan, jadi ini otomatis menggunakan 1002. Jadi langsung ketahuan di sini. Makanya kita bisa menghitung di CMA-nya, ya. Tapi kan ini masih ada efek dari seasonality, gitu. Jadi kita belum bisa melihatnya dengan jelas, gitu. Terus kita running seasonal plot untuk training kita, dan kita bisa lihat bahwa kita nggak punya seasonality. Kan nggak ada general pattern nih, kelihatan random. Jadi ini menunjukkan bahwa time series kita itu tidak memiliki seasonality. Oke, lanjut. Kita bisa lihat outputnya dengan cara yang lain, dengan cara box plot. Kita lihat di sini variannya cukup besar di periode 4 dan periode 5, 6, 7, gitu ya. Makanya ini daily data nih, daily data. Jadi ini yang CMA 7 CMA ini menggunakan 7 biasanya karena ini daily data. Nah, kita kan udah tahu nih kita nggak punya seasonality, ya kan? Trennya juga masih tanda tanya besar. Nah, kita menggunakan decomposition function untuk melihat trend dan seasonality dan irregularity dari time series kita. Tapi di sini asumsinya adalah seasonality-nya additive. Which doesn't make sense. Kita bisa lihat dari error yang cukup bervariasi di sini. Ini rendah, ini tinggi, trennya juga nggak kelihatan oke.
coba kita menggunakan alternatif lain, yaitu dengan pure seasonal, dan ini jadi jauh lebih baik karena ini randomness-nya lebih kelihatan lebih oke, estimasinya juga kelihatan lebih oke, seasonalnya kurang begitu kelihatan karena ada, jadi ini bukan purely seasonal, jadi karena ada beberapa komponen, ada beberapa observasi yang dia sangat rendah di sini dan dia sangat rendah juga di sini, jadi definisinya seasonal kan lebih kan, jadi kita tidak melihat itu, lebih baik tidak memodelkannya. Nah, dari sini kita memahami, jadi ini lebih ke eksplorasi, ya. Step ini hanya untuk eksplorasi. Kita memahami bahwa tidak ada tren, tidak seasonality-nya kurang kuat atau cukup sulit untuk dimodelkan, lebih tepatnya seperti itu, tidak ada pun, ya. Nah, selanjutnya kita melakukan forecasting. Dari training set yang kita buat, jadi ini kita bagi dua nih, tes sama training. Nah, dari training kita bagi dua lagi, in sample sama validation set. Gitu ya. Ini saya copy, saya paste di sini, jadi ini di bawah. Nah, ingat kalau yang validasi ini kita punya 14 observasi, in sample kita punya 336. Kalau kita tambahin in sample dan validation, kita akan mendapatkan training set. Jadi ini bagi tiga ya sekarang. Data kita punya in sample, validation, sama training set. Sama test set, sorry. Oke. Jadi training set ini itu adalah kombinasi dari Y ins dan Y val. Oke. Lalu kita define bahwa kita mau mengambil, kita mau menghasilkan 7 step ahead. Jadi kita mau menghasilkan forecast untuk 7 hari ke depan, gitu ya. Kita define, lalu kita lakukan analisis. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu origin di kasus ini ya. Kita hanya menggunakan satu origin, jadi kita hanya menggunakan satu ya single origin saja di titik di Y-ins ini, selesai gitu. Lalu kita buka lagi untuk selanjutnya. Kitaran aja gitu ya, ini dan kita akan modelnya. Jadi kita punya beberapa pilihan ini, kita punya random walk, kita punya simple moving average dengan order 5, K-nya 5, kita punya simple moving average dengan K7, kita punya simple moving average dengan K9, kita punya ETS untuk kita punya simple exposure smoothing, ini fit 4 P. Adam itu fungsinya, jadi fungsinya untuk menghasilkan simple moving average. Di sini kita tidak melakukan optimasi, kita hanya pilih aja alfanya 0,1. Bisa aja kita mengoptimasinya dengan menghilangkan parameter ini, itu akan melakukan optimasi sendiri. Tapi kalau kita define persistent 0,1, dia akan langsung menghasilkan 0,1. Ya, ini saya run semuanya. Ini modelnya sudah tersimpan di environment. Kalau teman-teman lihat ada fit 0V, fit 1V, fit 2V, fit 3V, fit 4V. Itu dari modelnya. Nah, sekarang kita menghasilkan forecast dari setiap model yang kita bikin. Oke. Jadi ini kita menghasilkan forecast. Nah, kalau misalnya mau plot, juga bisa plot forecastnya ya. Forecast, contohnya ini. Forecast 3B. Nah, di sini ketahuan nih dekomposisinya
error kayak apa, simple moving average-nya kayak apa, forecast-nya kayak apa kelihatan. Kecil di sini 7, katanya cuma butuh 7 doang. Gitu ya. Ini menggunakan training, kita menggunakan Y-ins, bukan Y-training. Karena kita akan menggunakan validasi set untuk mendukung, untuk mengevaluasi forecast. Selanjutnya, kita sudah melakukan itu fitting. Nah, sekarang kita collect nih errornya, ya. Jadi dari forecast itu kita hitung nih, yang pertama kita hitung mean absolute error dari model pertama. Oke. Kalau kita cek R1V, ini adalah error dari model pertama, gitu ya. Nah, kita ambil, kita coba calculate error yang kedua, 3, 4, dan 0. Lalu kita cek, ya, kita cek hasilnya. Di sini kita punya, jadi kita bikin variabel baru, error V, itu adalah kumpulan dari error 0V, error 1V, error 2V, etc. Kita beri nama tiap elemennya, lalu kita cek. Yang paling rendah adalah simple exponential smoothing. Jadi kita menghitung mean absolute error dari tiap model. Oke. Terus kita collect jadi satu, kita pilih yang paling rendah yang mana. Kita juga bisa menggunakan which mean P. Di sini kita menemukan yang paling rendah adalah SES atau simple exponential. Itu untuk kasus yang satu set saja, jadi hanya punya satu origin. Kita melakukan hal yang sama, tapi dengan origin. Kita menambahkan satu observasi untuk origin selanjutnya, ya. Jadi konsep ini kita pakai dengan loop, dengan menambahkan observasi. Nah, ini mulai dari sini. Kok bisa teman-teman melakukan ini supaya bisa paham gimana caranya melakukan origin, ya, dengan loop ini di sini nih. Sebenarnya kita melakukan hal yang sama, cuman kita melakukan iterasi. Jadi kita menambahkan in sample dari yang misalnya pertama 326 jadi 327. Ya, itu origin kedua. Origin ketiga kita tambah lagi 1 jadi 338. Origin 4 kita tambah lagi jadi 339 dan seterusnya. Kita daripada lakuin itu manual, kita bisa menggunakan loop. Loopnya ini kita menggunakan for. Kalau di startup ada nggak sih? Mesti ada kan for loop di startup. Gitu. Jadi kok konsepnya mirip sebenarnya, cuman beda bahasa aja. Monggo dicoba dulu untuk yang evaluasinya. Jadi mungkin terakhir teman-teman sebelum saya mungkin di review lagi ya untuk menjalankan R-nya. Sama yang paling penting adalah loop. Jadi loop itu for loop-nya coba dipelajari lagi karena kan kita akan melakukan hal yang sama terus-terusan nih. Daripada kita melakukan manual, jadi kita pakai for loop. Nah, rolling origin ini sangat berguna. For loop ini sangat berguna untuk rolling origin karena kita akan menambah iterasi kedua kan. Kita punya satu set, kita menambah satu observasi lagi. Daripada kita melakukan hal yang sama manual, kita menggunakan for loop langsung aja di situ. Nanti bisa kita set variable baru yang observasinya lebih panjang. Terus menerus sampai kita punya di sini contohnya 8 nih ya. Contohnya ada 8 origin sehingga kita punya
MSI sebanyak 8 untuk SES, Simultaneous Voting, SMA 9, SMA 7, SMA 5, Manaif. Kita ambil average dari tiap kolom ini, kita tahu general performance dari tiap metode, kita tahu mana yang paling perform paling bagus. Jadi karena kita punya 8 origin. Kalau kita cuma pakai satu, itu nggak reliable. Karena kita nggak tahu mana dia benar-benar bagus atau enggak. Kalau kita punya 8, kita punya summary-nya. Kenapa ini pentingnya origin. Gimana kita memproduksi ini dengan menggunakan volume. Gitu. Besok karena materinya sudah saya kirim, besok akan lebih technical, unfortunately. Jadi lebih ke bagaimana kita membangun exponential smoothing. Sama yang sesi kedua nanti kita akan membahas tentang autoregressive model, jadi ARIMA, RMA, lagi-lagi cukup technical. Nanti yang terakhir kita akan punya satu dataset, nanti kita lakukan kayak wrap up gitu ya, kayak melakukan semua forecasting dari awal dari materi yang hari ini sampai ITS dan ARIMA menggunakan dataset yang berbeda, dan kita akan tes mana yang terbaik gitu. Jadi semoga teman-teman tolong originnya di refresh lagi yang untuk loopnya, karena ini nanti akan kita akan besok cukup banyak ya. Kenapa? Simpannya ke aset kanan. Iya, save as saja. Menyimpan askrip ini gimana? Klik menyimpan askrip, ini saya tunjukin aja ya. Jadi ini jadi kita klik RStudio-nya, lalu ada save di sini. Klik save. Kemudian ketik aja latihan 1. Dia minta terus encoding ada UTF-8 Default aja. default aja UTF-8 Default aja. UTF-8 kita default ya. Oh my God. Kalau di Windows bisa ada pilihannya Oh gitu. Beda ya kalau di Windows ya? Beda colornya kayak Oh udah iya udah default. ini. Gimana? Ini Yang ini setnya yang di sini. Ini di set, Mbak. Namanya latihan meditation ini, namanya Valia. Itu ya, jadi mungkin teman-teman bisa save-nya. Kalau ada problem, let me know. Mungkin sampai sini dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah stick around. Jadi udah bisa. Semoga nanti besok bisa lebih menyenangkan ya. Nggak bawa mainan berarti. Aku tertawa dan menangis. Itu terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.